menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Akhirnya banyak warga Indonesia yang bertepuk tangan, termasuk saya, dengan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Ferdy Sambo dengan hukuman mati. Vonis itu dianggap memenuhi keadilan hukum di tengah banyaknya ketidakadilan hukum di negeri ini. Seperti yang kemarin itu, vonis bebasnya bos Indosuria yang dituding korupsi dana nasabah sebesar 106 triliun rupiah. Hakim pun mendapatkan banyak pujian, ya meski tetap aja ada penolakan dan keraguan. Penolakan pertama datang dari Amnesty International yang gak setuju dengan adanya hukuman mati. Menurut lembaga ini, Ferdy Sambo seberat apapun kesalahannya tetap dia punya hak untuk hidup. Dan menurut Amnesty International, hukuman mati itu sudah ketinggalan zaman, sudah gak cocok lagi di zaman modern ini. Penolakan lain datang dari Indonesia Police Watch atau IPW. IPW menolak Sambo dihukum mati karena mereka menilai Sambo sebenarnya punya prestasi waktu menjabat. Dan IPW juga menilai kalau putusan hakim yang menghukum mati Ferdy Sambo itu karena tekanan publik dan untuk menyenangkan orang banyak. Penolakan yang lainnya itu datang dari sebuah lembaga agama, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. PGI menilai hukuman mati itu adalah keputusan absolut Tuhan dan hanya Tuhan yang berhak untuk mencabut nyawa manusia, bukan manusia lainnya. Dan PGI juga menilai seharusnya Sambo diberikan kesempatan hidup supaya punya kesempatan lagi untuk memperbaiki hidupnya. Kalau ketiga lembaga tadi bicara tentang penolakan hukuman mati untuk Ferdy Sambo, keraguan bahwa Ferdy Sambo benar-benar akan dihukum mati nantinya juga datang dari beberapa tokoh seperti pengacara Hotman Paris. Hotman menyoroti kalau ada kemungkinan besar Ferdy Sambo nanti tidak akan dihukum mati. Dan Hotman merujuk dari KUHP baru yang mengatur hukuman mati. Dalam KUHP baru yang berlaku nanti tahun 2025 disebutkan terpidana hukuman mati harus diberikan kesempatan dulu selama 10 tahun penjara sebelum dia diputuskan untuk dieksekusi. Kalau majelis hakim nanti mempertimbangkan bahwa Ferdy Sambo itu berkelakuan baik yang dibuktikan lewat surat kelakuan baik dari kepala lembaga pemasyarakatan, ya bisa saja Ferdy Sambo tidak jadi dieksekusi. Hotman sebenarnya nggak menekankan pada kasus Ferdy Sambo saja, tapi juga seluruh kasus hukuman mati di Indonesia. Surat kelakuan baik dari kepala lapas satu waktu akan jadi surat berharga yang nilainya akan sangat mahal karena bisa diperjualbelikan. Bisa saja supaya nggak dihukum mati, para tahanan akan membeli surat kelakuan baik dari kepala lapas. Negara ini apa sih yang nggak bisa dibeli? Harga diri aja kadang nilainya murah sekali. Di luar dari pro dan kontra, penolakan dan keraguan banyak orang, saya pribadi nih harus memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang sudah memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Ferdy Sambo. Masalah apakah nanti hukuman mati akan jadi dilaksanakan atau apakah nanti Ferdy Sambo akan banding, itu sudah bukan urusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia sudah melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam menghukum seorang aparat negara yang berkhianat terhadap tugasnya. Ferdy Sambo bukan saja membunuh seorang Joshua, dia juga membunuh banyak polisi muda yang menuruti perintahnya sebagai atasan dalam melaksanakan tugas, dan sekarang masa depan mereka semua hilang. Dan karena Ferdy Sambo lah
institusi Polri kehilangan kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat yang bisa berpotensi menimbulkan kerusuhan besar di masa depan. Ferdy Sambo layak dihukum mati. Meski pada akhirnya dia tidak dihukum mati, setidaknya puluhan tahun di penjara adalah sebuah neraka sendiri. Sehari saja di penjara sudah sesak rasanya dada. Gimana rasanya ada di sana selama puluhan tahun lamanya? Semoga kedepannya hukum di Indonesia akan semakin baik-baik saja. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan kepada biaya perkara dibebankan kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Jono masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan ditutup. Hasil